Jangan berhenti di sini saja, sebarkan link ini di grup WhatsApp, Telegram, Facebook, X, or Twitter, Instagram, Snack Video atau TikTok Anda, agar menjadi ladang pahala jariah yang berlipat ganda dan jangan lupa like, di-subscribe atau ditonton 3 menit lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli yawmin salihin wa ala salafina salihin ajalullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقال الله تعالى في كتابه القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Hadirin hadirat, para sesepuh seluruh pengurus Masjid Jami Al-Ikhlas dan semuanya yang hadir, kecuali pada pagi hari ini, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dan juga ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, inayah, taufik, hidayah yang kita rasakan bersama-sama. Dengan ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan juga bersalawat kepada beliau mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah setelah kita melaksanakan ibadah salat subuh dengan berjamaah, kita sedikit ini yaitu membahas satu atau dua ayat Al-Quran yang tentunya mudah-mudahan bisa senantiasa menambah keimanan kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak terasa kita kembali lagi yaitu bertemu dengan tahun baru Hijriah. Terasa kita sudah memasuki tahun baru Hijriah 1447 Hijriah. Tentunya kita sebenarnya menginginkan agar tahun ini tentunya lebih baik dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena kalau kita lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, kita termasuk orang yang rugi. Atau bahkan mungkin kalau lebih dulu, kita termasuk orang-orang yang keterlaluan. Atau kalau terus-menerus nambah buruk, bisa jadi menjadi orang yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tambah buruk
keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah pula ketakwaan kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kan sering senantiasa dipesankan oleh para khatib. Biasanya kalau di atas mimbar pasti pesannya apa? Mari kita senantiasa mengevaluasi diri, kita tingkatkan iman takwa kita. Nah, karena kita menginginkan bahwa di akhir kehidupan kita itu adalah kehidupan yang lebih baik. Kalau kehidupan yang lebih baik itu adalah kehidupan yang di ujungnya namanya husnul khatimah. Maka kita menginginkan, yaitu dengan kita berada di tahun baru ini, tentunya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala bimbingannya Allah, lindungannya Allah, karena yang berkuasa di dalam hidup kita ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus senantiasa meminta kepada Allah, dan kita ingat ibu bapak Allah itu maha kaya. Jadi kalau disebutkan maha kaya, kalau ibu bapak minta pasti dikasih, namanya maha kaya. Jadi kalau meminta pasti kita akan dikabul, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat ibu bapak, dikasih bukan mesti untuk kita. Bisa jadi kita itu berdoa, doa kita itu dikabul oleh Allah, diberi oleh Allah, tapi apa? Bukan untuk kita. Bisa jadi untuk kita itu nggak pas, nggak tepat, nggak cocok. Karena namanya orang berdoa itu kan meminta agar lebih baik. Maka bisa jadi apa? Oh, diberinya kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita. Nah, itu. Maka semuanya doa sebelum semuanya dikabul oleh Allah, karena Allah itu maha kaya. Maka di tahun baru ini tidak lain, kita juga senantiasa jangan sampai melupakan, kita senantiasa memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal tentunya yang utama yang kita bisa kerjakan, yaitu ketika berada di tahun baru atau pergantian tahun baru, baik sebetulnya Hijriah ataupun mungkin Masehi, sama saja, atau mungkin bergantinya hari, bergantinya bulan. Kita itu diperintah juga untuk senantiasa evaluasi diri, terus kita evaluasi. Gunanya apa kita mengevaluasi diri? Tentunya agar kehidupan kita itu tambah baik, tambah baik, tambah baik. Nah, itu. Maka ada 3 hal yang penting yang kita harus kita kerjakan agar kita ini di dalam kehidupan kita bertambah baik. Sering mungkin harus disebutkan oleh para ulama-ulama kita, sesepuh kita, kalau kita berada di tahun baru, gunakan untuk apa? Muhasabah. Dan sering ya, bermuhasabah. Namun jangan berhenti cuma muhasabah, diteruskan lagi, yaitu namanya apa? Bermubadalah. Bermubadalah, bersegera untuk beramal soleh. Mubadalah. Diteruskan lagi, jangan berhenti lagi, yaitu ada yang namanya muraqabah. Jadi ada muhasabah, mubadalah, muraqabah. Nah, ini tentunya akan menjadikan kita nanti menjadi orang-orang yang untung. Maka saya ambil ayat yang pertama tadi, yaitu surat Al-Hasyr ayat yang ke-18. Sering dibaca oleh para khatib ya. Maka Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan wal tanzur, hendaklah kalian melihat. Setiap orang hendaknya melihat, memperhatikan apa-apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, untuk bekal hari esok, yaitu untuk bekal akhirat kelak. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah.
Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ayat ini adalah memanggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang yang beriman. Orang yang beriman adalah orang-orang yang istimewa, karena tidak semuanya orang hadir di dunia ini diberikan iman oleh Allah. Maka sesuatu yang istimewa itu kalau tidak, yang harus disebutkan, tidak diberi semua orang, kalau kita tidak jaga, rugi kita, menyesal gitu. Jadi orang yang beriman itu orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semuanya diberi. Sampai kalau kita sebutkan di dalam surat Al-An'am ada ayat 111 itu, maka yu'minu illa ayyasha Allah. Tidaklah manusia itu mereka beriman kecuali atas kehendak Allah. Jadi orang yang beriman memang itu kehendaknya Allah, sudah dikehendaki oleh Allah. Ulang lagi di dalam surah Yunus, surah yang ke-10 ayat yang ke-100. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi'iznillah. Dan tidaklah seseorang itu beriman kecuali atas izinnya Allah. Walaupun bisa jadi orang itu menginginkan menjadi orang yang beriman, tapi kalau nggak mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala, mustahil dia akan bisa beriman. Maka orang yang beriman memang sudah dikehendaki oleh Allah dan memang sudah diizinkan oleh Allah. Maka kita patut bersyukur, alhamdulillah kita itu menjadi umatnya Rasulullah walaupun belum pernah ketemu dengan Rasulullah. Namun alhamdulillah kita bisa beriman pada Rasulullah, mengimani Rasulullah, meyakini Rasulullah beliau adalah utusannya Allah. Dan alhamdulillah mungkin ibu bapak sudah berhaji atau umrah, mungkin sudah pernah berziarah kepada makam Rasulullah. Ada yang belum pernah berumrah, berhaji, bertemu makam, belum pernah, tapi dia yakin juga. Berarti memang apa? Iman ini adalah kehendaknya Allah. Iman ini adalah izin dari Allah. Maka orang yang beriman, orang yang telah dipilih oleh Allah. Sehingga ada hal yang istimewa yang harus kita jaga, yaitu yang pertama beriman kepada Allah. Khoslatani la syai'a afdalu minhuma. Ada dua perkara yang tidak ada tandingannya kata Rasulullah. Yaitu yang pertama al-imanu billah, beriman kepada Allah. Yang kedua wan naf'u lil muslimin, bermanfaat bagi sesama muslim. Udah hebatlah. Menjadi orang yang beriman terus manfaat. Bukan hanya menjadi orang yang beriman, manfaat. Karena iman itu kan gak cukup cuma diyakini dalam hati. Iman itu memang di hati, gak cukup seperti itu. Jadi iman tidak sekedar diyakini dalam hati. Al-imanu la bitamanni walakin ma waqara fil qalbi saddaqahu al-amal. Iman itu bukan sekedar angan-angan berapa juga tidak. Tidak cukup diyakini dalam hati saja. Namun yang sudah benar-benar diyakini di dalam hati, tertanam di dalam hati, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Maka orang yang beriman harus menghasilkan buah perilaku yang dapat dinikmati masyarakat yang berada di sekitar. Inilah iman yang sempurna. Maka dari itu kita senantiasa menjaga keimanan kita. Kenapa? Ini adalah sesuatu yang istimewa karena tidak diberikan kepada semua orang. Hanya pilihan Allah, hanya dikehendaki oleh Allah, hanya mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dipanggil dengan surat Al-Hasyr ayat yang ke-18 tadi, hai orang-orang yang beriman.
beriman, bertakwalah kepada Allah. Kenapa? Takwa ini untuk menjaga iman kita. Jadi kalau Bapak Ibu melaksanakan perintahnya Allah, menjauhi larangannya Allah, itu apa itu? Biar bertambah kita keimanan kita ini. Kita taklid seperti ini, biar apa? Tambah keimanan kita. Semakin yakin kita kepada Allah, semakin percaya kita kepada Allah. Kita lihat ayat Al-Quran sedikit-sedikit kita baca, kita renungi. Untuk apa? Biar bertambah keimanan kita. Karena kalau iman ini sampai lepas, udah berarti kita menjadi orang yang hidup walaupun di masa mudanya banyak amal kebaikan. Kalau imannya lepas di masa tuanya, udah gak ada artinya, rugi gitu. Maka kita jaga terus kita jaga sampai kapan ya? Sampai akhir hayat kita. Gak boleh lepas. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita jaga keimanan kita, Islam kita sampai akhir hayat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Misalnya Al-Quran, ketika kita ada di dalam pergantian tahun baru, kita disuruhnya melihat setiap diri kita, disuruhnya melihat, memperhatikan apa-apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Untuk hari esok, untuk apa? Akhirat. Untuk akhirat kita. Karena ibu bapak, akhirat itu kalau kita tidak mau mencarinya, kita gak akan dapat bagian akhirat. Kalau dunia ini semua sudah mendapatkan bagian itu, kita tinggal disuruh usaha aja nih. Usaha kita itu sudah ibadah juga. Tapi kalau akhirat gak dicari, kita gak dapat. Itu bedanya dunia dengan akhirat. Kalau dunia semua tidak dapat bagian, dunia tidak dapat bagian. Jangan mengatakan kalau ada orang diem saja, gerak aja nggak bisa, terus nggak dapat rezeki dari Allah. Enggak. Buktinya ada orang di rumah sakit itu cuman terletak diem aja, makan di sebelah-sebelahnya banyak itu makan. Orang yang sakit itu, orang yang sakit parah apa nggak bisa apa-apa, napas saja dia susah, tapi di sebelah-sebelahnya makanan banyak. Itu membuktikan bahwa memang setiap manusia sudah punya bagian dunia. Maka kalau disebutkan di dalam surat Al-Qasas ayat 77 itu kan juga Allah firmankan, wa badai fi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Perintahnya apa? Carilah akhirat. Carilah negeri akhirat. Wa badai fi ma ataqallahu akhirah. Disuruh mencari, kita disuruh mencari. Tapi kalau dunia, wala tansa nasibaka, dan jangan lupa bagianmu. Sudah disebutkan nasibaka ada bagian. Berarti semua apa? Semua manusia yang hidup di dunia sudah mendapatkan bagian masing-masing. Sudah ada bagiannya. Tapi kalau akhirat, ibu bapak menginginkan akhirat, saya nggak mau sholat, saya nggak mau taklim, saya mau puasa. Ya nggak dapat bagian akhirat. Kenapa? Akhirat harus dicari, Maka di dalam ayat ini kita disuruh melihat, disuruh memperhatikan setiap diri orang, setiap diri manusia harus memperhatikan diri kita. Apa-apa yang telah dan engkau berbuat untuk hari esok. Jangan sampai kita menjadi orang yang rugi. Lantas kita disuruh apa? Bermuhasabah. Kalau kita berada di tahun baru, kita bermuhasabah. Dan seyogyanya ibu bapak jangan setahun sekali namanya muhasabah, ya lali. Dan lupa kalau setahun sekali bermuhasabah. Ya,
Yang baik bagaimana? Setiap hari ketika kita mau tidur, kita berdoa melalui ibu bapak. Doa itu ya, kita berusaha berdoa, justru doa yang banyak kita lakukan kalau mau tidur. Kenapa kalau kita harus mau tidur itu doa yang paling banyak? Karena selemah-lemah manusia itu ketika dia tidur. Kalau itu habis sholat, habis sholat berdoa, ya bagus. Tapi jangan sampai melupakan kalau mau tidur berdoa. Karena selemah manusia itu ketika mau tidur. Kalau ada sihir bisa masuk ketika kita tidur kita lalai. Makanya kalau kita mau tidur jangan lupakan doa. Minimal surat Al-Mu'awwidhatain 2 surat itu jangan sampai lupa. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab sampai akhir. Baca itu. Tambah lagi surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas malikin nas sampai akhir. Dua-duanya ayat ini dimulai dengan a'udzu, aku berlindung. Makanya 2 surat ini disebut Al-Mu'awwidhataini, 2 perlindungan. 2 perlindungan. Al-Falaq 5 ayat, An-Nas berapa ayat? Ibu bapak, An-Nas berapa ayat? Yang itu hafal berapa ayat? Berapa ayat itu? Al-Falaq 5 ayat, An-Nas 6 ayat. An-Nas itu 6 ayat. Jadi kalau di jumlah Al-Falaq 5 ayat, An-Nas 6 ayat, dari 11 ayat. Ini ternyata juga ada riwayatnya. Nabi itu pernah kena sihir loh. Memang apa? Sihir itu ada dan bisa dipelajari. Namun diingatkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah 102 itu, orang yang mempelajari sihir maka akan menjadi orang yang kafir. Maka ada ilmu-ilmu yang dipelajari, ada yang haram mempelajari ilmu sihir, ilmunya setan. Dulu setan-setan yang belajar sihir. Makanya ayatnya wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman wa kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Jadi setan-setan jin itu menuduh Nabi Sulaiman itu telah melakukan sihir. Nabi Sulaiman tidak melakukan sihir. Nabi Sulaiman berkuasa karena mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembali lagi, Nabi Muhammad pernah kena sihir. Yang menyihir siapa? Perempuan. Maka disebutkan itu ada pukul-pukul yang tali. Maka Nabi Muhammad itu terikat dengan pukul dengan tali. Katanya ada 11 ikatan. 11 ikatan yang mengikat Rasulullah SAW ketika terkena sihir. Sehingga surat Al-Falaq itu ada 5 ayat, surat An-Nas itu ada 6 ayat. Ketika Rasulullah membaca setiap 1 ayat, terlepaslah pukul-pukulnya. Talinya itu terlepas. Qul a'udzu birabbil falaq, terlepaslah 1. Min syarri ma khalaq, terlepaslah. Sampai surat An-Nas berarti 11 ayat, maka terlepas seluruh tali dia, yaitu terkena sihir. Jadi Nabi Muhammad pernah terkena sihir, dan sihir itu tidak mempengaruhi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka juga kita usahakan baca itu agar terbebas kita dengan sihir. Maaf ibu bapak, semakin kita banyak pengikut, biasanya itu banyak juga orang yang nggak senang. Kalau sudah nggak senang, apa saja bisa dilakukan. Nah,
juga bentengi diri, baca surat Al-Falaq, baca surat An-Nas. Karena bisa juga maaf kadang-kadang orang terkena sihir kadang sampai dia lupa ingatannya, sampai gila bisa juga. Memang itu ada ilmu dari jin, setan. Maka dari itu kita kalau mau tidur jangan lupa doa. Al-Falaq, An-Nas, sebelumnya tambah lagi ayat kursi. Ayat itu doa menjaga diri. Selemah-lemah manusia itu ketika kita tidur. Maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu senantiasa menjaga diri, ya, mengoreksi diri, mengevaluasi diri. Kita terus kita evaluasi apa amal yang sudah kita perbuat. Jangan sampai kita menjadi orang yang berbuat kesalahan, terus kita tidak pernah kita mohon ampun kepada Allah. Karena apa? Kita tidak pernah merasa salah, tidak pernah evaluasi diri. Maka dari itu ayatnya di sini wa tandur nafsum ma qaddamat. Jadi perhatikanlah wa tandur setiap diri kita ini. Jadi kita semua perhatikan diri kita ini, ya, apa-apa yang telah kita bisa perbuat untuk hari esok, untuk akhirat. Jadi yang pertama yang kita akan muhasabah, ya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ini ada riwayat maksud ini adalah yaitu nasihat daripada Umar bin Khattab. Hasibu, hisablah diri kalian. Hasibu anfusakum, hisablah diri kalian. Jadi kita harus bisa sebelum apa? Sebelum kalian dihisab, sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hisab. Maka setiap hari kita bisa hitung diri kita. Mau tidur merenung tadi, mau tidur merenung tadi. Kalau sudah berbuat yang salah, cepat-cepat kita mohon ampun kepada Allah. Ya. Maka muhasabah yang pertama kita lakukan dan jangan berhenti, akan teruskan dengan mubadarah, alias bersegera untuk berbuat baik. Kalau kita muhasabah, ternyata saya banyak kekeliruan, cepat-cepat kita berbuat baik. Karena semua perbuatan baik itu bisa menutupi, bisa menghapus amal-amal keburukan yang kita kerjakan. Karena selalu menyebutkan juga dalam hadisnya, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'at, dan inilah ikutilah perbuatan yang buruk itu dengan perbuatan yang hasan, yang baik. Biar apa? Tertutup tadi, ditutupi keburukan-keburukan, tertutup dengan kebaikan. Maka kalau disebutkan badiru bil a'mali sholihah, bersegera kita untuk beramal soleh, bermubadarah, segera. Dan ternyata memang kalau kita ingin beramal soleh, Ibu Bapak diperintahkan di dalam Al-Quran itu jangan tunggu-tunggu, tak nanti. Sebutan di dalam Al-Quran pasti apa itu menyebutkan berlomba, berlari, bersegera, kan seperti ayat ini. Contoh potongan ayat, fastabiqul khairat, ayat 148. Walikulli wujhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Maka berlomba-lomba kalian dalam berbuat kebaikan. Berlomba kita. Kalau namanya berlomba, Ibu Bapak, jangan tunggu yang lainnya. Namanya orang itu kalau ikut lomba, pasti apa? Dia tampil lebih duluan. Ya, nggak mau tunggu yang lainnya, mau lomba. Dan orang itu kalau berlomba pasti apa yang diinginkan? Juara pertama. Nggak ada orang yang berlomba juara terakhir itu nggak ada itu. Pasti inginnya yang pertama. Maka ketika kebaikan yang diperintah Allah, maka pada kata fastabiqu, maka berlomba.
atau wasari'u. Ayat juga Ali Imran 133 itu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Wasari'u pakai kata sari'u. Sari'u maknanya apa? Segera. Wasari'u, bersegeralah menuju ampunannya Allah. Karena tanpa ampunan Allah itu rugi kita nanti. Berarti kalau tidak mendapatkan ampunan dari Allah, dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita nanti di akhirat dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka astagfirullah itu artinya memohon ampun kepada Allah. Itu maksudnya Allah itu Maha menutupi. Ghafar itu kan maknanya menutupi. Kita ingat nanti di akhirat itu semua amal-amal kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingin amal yang buruk itu ditutupi oleh Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Yarah berarti apa? Diperlihatkan kan? Bahasanya diperlihatkan oleh Allah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang buruk itu mudah-mudahan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita disuruh segera beristighfar, segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Hadid ayat yang ke-21 terulang lagi. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Sabiqu. Sabiqu artinya berlomba lagi. Berlomba. Berlomba. Kita tampil dulu. Kalau di dalam surat Al-Zariyat lebih lagi pakai kata-kata fafiru. Apa yang firu? Berlarilah. Di surat cepat-cepat lari kita. Fafiru ilallah inni lakum minhu nadhirun mubin. Fafiru ilallah, berlarilah menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Fafiru bil taubah, fafiru bil istighfar, fafiru bil a'mal shalihah. Lari kita. Lari menuju taubat, lari menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, lari untuk apa? Beramal yang saleh. Segera. Namanya apa? Mubadarah. Karena kalau kita tidak segera dan diulang, kita nanti akan menyesal. Karena bisa jadi kalau kita tidak beramal soleh segera, bisa jadi mungkin ketika kita datang sakit penyakit, kita mungkin malas karena sudah sakit datang biasanya dari Allah, berat itu melakukan kebaikan itu jadi berat. Maka mumpung kita ada kesempatan, subhanallah, diberikan kita sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala, gunakan sebaik-baiknya. Wasihataka qabla saqamika wa farauka qabla syukrika. Mumpung sehat, gunakan sebaik-baiknya kesehatan kita. Alhamdulillah. Mumpung punya waktu longgar, luang, gunakan sebaik-baiknya. Jadi gunakan untuk beramal soleh, bermubadarah. Setelah muhasabah, mubadarah satu lagi, yaitu muraqabah. Bukan muraqabah ya, rohnya juga bukan. Jadi bukan muraqabah tapi muraqabah. Muraqabah. Apa itu muraqabah? Muraqabah itu merasa diri kita diawasi oleh Allah. Kita sudah bermuhasabah, kita segera untuk beramal baik, terus merasa diri kita itu senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Ibu bapak, insya Allah kalau kita itu beramal, contoh sholat, kalau kita merasa diawasi oleh Allah, kira-kira sholat kita ini semaunya sendiri, kalau kita gitu
kita sungguh-sungguh. Insya Allah sungguh-sungguh. Sholat ada waktu aja sungguh-sungguh. Kalau kita merasa diawasi oleh Allah, insya Allah itu kita sholat itu akan apa? Kita cari yang terbaik. Kita cari yang terbaik, yang disukai oleh Allah. Sholat saya itu dilihat oleh Allah. Apalagi kita sudah merasa, ya Allah saya itu bacaan saya juga gak baik, atau ya Allah saya itu kalau sholat sendirian mau ke sana kemari. Kalau kita merasa dirinya oleh Allah, sholat saya itu kayaknya gak bisa sempurna ini. Pasti apa? Ingin sholat menjadi sholat yang sempurna. Sholat yang sempurna bagaimana? Berjamaah. Kalau kita merasa diawasi oleh Allah, pasti kita apa? Kita melakukan amal yang terbaik. Sholat subuh di rumah juga boleh juga boleh. Tapi yang istimewa, yang disukai oleh Allah, jamaah. Kalau kita merasa sholat kita ini diawasi oleh Allah, pasti apa? Cari yang sempurna. Kita bisa sempurna sholat apabila kita jamaah. Nah, kita sholat sendiri sempurna tetap aja pahalanya satu. Kalau sholat berjamaah, walaupun kita nggak fase dan sebagainya, nggak khusyuk, nggak pahalanya jamaah 27. Kalau ada orang disuruh milih 1 sama 27, kok pilihnya 1, kira-kira orang apa itu? 27 sama 1 kok pilih 1 ya. Nah, kalau kita merasa kita itu cerdas dan pasti pilih yang 27. Akhirat ini urusannya ini, bukan dunia ini, urusannya akhirat ini. Maka kita jamaah itu yang terbaik. Nah, kita merasa diawasi oleh Allah, kita merasa diawasi oleh Allah. Apapun itu, kalau kita pun berinfak, pasti apa? Diawasi oleh Allah. Allah yang mengawasi, bukan manusia. Pasti apa? Pilih yang terbaik. Kita baca Al-Quran. Kita kalau baca Al-Quran, insya Allah ibu kalau baca Al-Quran pasti apa itu? Merasa yang mengawasi itu Allah. Sehingga walaupun baca Al-Quran sendirian, nyuri nafas juga gak mau. Nyuri nafas. Kan biasanya yang gak boleh kan nyuri duit itu ya. Ini termasuk nyuri nafas juga gak boleh sebenarnya baca Al-Quran. Alhamdulillah itu boleh. Makanya apa? Tahan dulu. Kalau tidak wakaf atau tidak kita wakaf atau tidak akhir ayat, ya jangan nyuri nafas dulu. Berhenti dulu baru kita ambil nafas. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Namanya kan nyuri nafas. Ya, nyuri nafas. Ya itu. Makanya apa? Sempurna, yang sempurna. Makanya biar kita bikin sempurna, kita sholat, merasa diri saya baca dan saya berfase. Nah, maka jamaah caranya selesai jamaah. Kita usaha jamaah. Insya Allah bila kita merutinkan jamaah terus jamaah. Apalagi sudah kita jadikan istiqamah luar biasa yang berjamaah. Ya, jadi yang ketiga, muraqabah, merasa diri kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita akan menjadi orang-orang apabila kita itu sudah merasa diri diawasi oleh Allah. Tingkatan kita itu bukan hanya orang yang beriman saja. Kita sudah menjadi orang muslim, sudah menjadi orang yang beriman sudah. Tapi kita ingin menjadi orang yang tingkatannya lebih tinggi lagi. Yang apa itu? Ihsan. Ihsan. Maka apa itu ihsan? Al-ihsan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi yang disebut dengan ihsan itu apa? Jadi apabila kita itu beribadah, ketika kita beribadah itu merasa melihat Allah, seakan-akan melihat Allah. Kalau memang kita nggak mampu melihat Allah, memang kita nggak mampu melihat Allah, dan Allah gaib, tapi kita punya keyakinan, yakin bahwa Allah itu melihat kita. Namanya ihsan. Yakin
kita dilihat oleh Allah. Maka insya Allah itu, kalau kita punya keyakinan kita beramal itu dilihat oleh Allah, insya Allah kita akan beramal itu dengan rapi pasti, ya, dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Merasa diawasi oleh Allah, merasa diawasi oleh Allah. Maka mudah-mudahan di tahun baru ini mudah-mudahan diberikan yaitu terbaik oleh Allah. Sebagai penutup ada dikatakan, man kana yaumu khairan min amsi fahuwa rabbih. Ini yang kita inginkan. Barang siapa yang hari ini lebih bagus daripada hari yang kemarin, atau tahun ini kok lebih bagus daripada tahun-tahun yang kemarin, disebutnya apa? Rabbihun. Man kana yaumu khairan min amsi fahuwa rabbih. Barang siapa yang hari ini tahun ini lebih bagus daripada tahun-tahun yang kemarin, maka inilah orang yang beruntung. Wa man kana yaumu amsi fahuwa khasirun. Barang siapa yang hari ini sama saja kualitasnya, kuantitasnya sama saja dengan hari-hari kemarin, tahun kemarin, ini rugi kita itu. Rugi kita. Sama itu masih rugi, sama itu rugi. Karena apa? Usia kita bertambah, jangan sampai amal kita itu ya sama. Bisa jadi memang amal kita secara dohirnya amalnya berkurang, tapi apa? Iman kita ini yang bertambah. Iman kita ini yang bertambah. Dan yang ketiga, jangan sampai wa man kana yawman syarran min amsi fa huwa qadirun al-ma'mur. Barang siapa yang hari ini terlalu lebih buruk, maka dia akan termasuk orang-orang yang akan mendapatkan laknat dari Allah, orang-orang yang keterlaluan. Kan bahaya sekali. Kalau tambah hari tambah buruk, tambah buruk, tambah buruk, alhamdulillah. Apa yang terdapat akhir kehidupannya? Pasti laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan ibadah, insya Allah kita senantiasa bermuhasabah, beribadah, bermuraqabah. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang senantiasa nanti disebutkan sukses. Kita sukses di dunia, sukses juga di akhirat. Jadi mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana? Dan sedikit sampai kita manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.